Perkenalkan, nama saya Brian Deva Simatupang dari AET 5 dengan NIM 180301247 dari tahun 2018. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Era Yusrani pada mata kuliah Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik, total ekspor kakao 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif yang naik turun. Peningkatan berkisar antara 6,78 sampai dengan 7,53% per tahunnya. Sedangkan penurunan mencapai 19,4%. Untuk tahun 2018, ekspor mengalami peningkatan sebesar 7,31%. Pada tahun 2014, volume total ekspor mencapai 330,68 ribu dengan total nilai sebesar US dollar 1,24 miliar. Naik menjadi 380,83 ribu ton pada tahun 2018 dengan total sebesar 1,25 miliar US dollar. Produksi kakao di Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor kakao Indonesia mencapai 5 benua, yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia, dengan pangsa utama di Asia. Pada tahun 2018, 5 besar negara mengimpor kakao Indonesia adalah Malaysia, Amerika, India, Cina, dan Belanda. Volume ekspor ke Malaysia mencapai 100,54 ribu ton atau 23,40% dari total volume ekspor kakao Indonesia dengan nilai 187,31 juta US dollar. Peringkat kedua adalah Amerika Serikat dengan volume ekspor sebesar 73,31 ribu ton atau 19,25% dari total volume kakao Indonesia dengan nilai 345,69 juta US dollar. Peringkat ketiga adalah India dengan volume ekspor sebesar 24,99 ribu ton. Seperti diketahui bahwa fermentasi biji kakao dilakukan oleh petani sebelum dikeringkan. Secara teknis, proses fermentasi pada dasarnya mudah dilaksanakan oleh petani. Pertanyaannya, mengapa sebagian petani enggan melakukan fermentasi terhadap hasil panennya? Sebagian lagi melakukan fermentasi. Berdasarkan informasi yang langsung diperoleh dari petani di daerah yang melakukan fermentasi, mengatakan bahwa biji kering yang difermentasi dihargai lebih tinggi daripada yang tidak difermentasi. Sedangkan untuk petani yang berasal dari daerah yang tidak melakukan fermentasi biji, mengatakan lebih baik tanpa fermentasi, dikarenakan harga kakao yang difermentasi sama atau hampir sama saja dengan biji kakao kering yang tidak difermentasi. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak dilakukannya fermentasi pada biji kakao oleh petani bukan dikarenakan faktor teknis, melainkan hanya tergolong faktor ekonomi. Di satu pihak, di daerah di mana petani sudah melakukan fermentasi relatif masih sedikit, harga yang diterima petani itu berbeda secara signifikan dengan harga biji kakao non fermentasi. Terima kasih.